kemarin saya sudah menyampaikan dengan Ibu. Hari ini saya ingin meminta waktu Ibu untuk melakukan wawancara terkait dengan tugas saya, yaitu tugas CGP Angkatan 9 di modul 3.1. Saya akan mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kewajiban sebagai seorang pemimpin. Silakan. Kebetulan saya kosong waktu. Bisa ya Ibu berarti ya. Nah, selama ini Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini? Hal itu merupakan dilema etika atau psikologi? Kalau memang ada kasus, misalnya kasus anak dengan anak ataupun mungkin guru dengan guru atau guru dengan anak, ya kita lihat saja. Kalau memang ada betul ada masalah, itu kan berarti juga kita ya. Tapi kalau sepertinya kok semuanya benar, berarti itu dilema itu. Jadi selama ini Ibu mengidentifikasi dengan melihat kasus yang terjadi, bagaimana itu benar atau benar salah seperti itu ya. Dan bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu sendiri, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tentu saja sebelum mengambil keputusan harus dilihat dulu kasusnya itu seperti apa, dilihat, dibicarakan, terus mungkin kalau perlu saya meminta pendapat teman-teman yang lain, atau mungkin dibutuhkan dari luar, misalnya wali siswa yang ada kasus, atau mungkin teman guru yang lain, sehingga nanti kita dalam mengidentifikasi itu bisa paling tidak hampir tepat, tidak kan sulit, tidak tepat sekali, paling tidak mendekati, sehingga nanti keputusannya bisa insya Allah adil, tidak berat sebelah. Jadi adanya kerjasama atau koordinasi, kolaborasi dengan sesama guru untuk pengambilan keputusan, atau bahkan kita menghadirkan orang tua wali murid bila diperlukan, biar keputusan yang diambil nanti tidak berat sebelah. Ibu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Selama saya di sini, kalau memang ada keputusan, tentu kita bermusyawarah dengan teman-teman guru. Kalau perlu, kalau memang tidak, ya bisa dengan langsung dengan yang berkepentingan yang terkena kasus itu, kita bicarakan, kita diskusikan, mungkin kita dengan nasihat-nasihat, dengan pembicaraan secara hati ke hati, sehingga nanti kasus-kasus itu bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada masalah di kemudian hari. Karena kalau tidak baik, nanti di belakang pasti masih ada masalah. Jadi tetap ada koordinasi, jangan sampai nanti ada masalah yang akan timbul di kemudian hari setelah Ibu mengambil suatu keputusan untuk suatu kasus ini. Sekarang hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika tadi? Tantangan kalau kasus DMP ya mungkin hanya mirip-mirip ya. Kalau tantangan yang begitu berat itu saya kira tidak adanya, karena selisih sedikit saja, terus bisa hanya paling dukungan dari teman-teman. Untuk dukungan komite juga saya kira tidak pernah. Mungkin wali kadang-kadang memang hanya itu. Jadi tantangan yang berat saya kira selama saya di sini tidak ada masalah. Jadi selama ini Ibu menjabat di sini tidak pernah punya masalah yang terlalu berat. Jadi dukungan saja yang dibutuhkan Ibu dari teman-teman, rekan sejawat maupun dari orang tua wali murid ya Bu ya, untuk suksesnya pengambilan keputusan itu. Nah, apakah Ibu memiliki
tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Kalau saya secara khusus tidak punya jadwal tertentu, hanya mengikuti saja. Kalau memang ada kasus tertentu baru dibicarakan, diselesaikan. Tapi kalau tidak ada kasus, ya tidak ada jadwal. Tidak ada jadwal. Tempatnya juga menyesuaikan Ya, seperti itu ya. biasanya di kantor guru saja. Jadi bentuk atau prosedurnya juga biasa saja seperti ini. Kemudian mungkin ada prosedur lain yang digunakan dalam penyelesaian ini, penyelesaian kasus dilema. Tidak ada prosedurnya. Prosedurnya ya hanya itu karena normal saja sebenarnya. Menghadirkan wali tadi, mengundang wali yang bersangkutan, mengkoordinasikan masalahnya atau kasusnya untuk hadir tersebut itu ya. Jadi jadwal Lalu hanya dengan mungkin kadang kasus anaknya itu kan tidak hanya satu kelas, itu ada dengan kelas lain, itu paling dengan guru sekolah masing-masing. Jadi tidak perlu semua guru juga. Oke. Jadi tidak perlu semua guru juga, tergantung kasusnya. Nah, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi? Ya, kalau waktu khusus ya tidak ada. Untuk pengambilan keputusan saya biasa hanya dengan teman-teman saja, musyawarah bagaimana baiknya. Kalau keluar saya kira selama ini saya belum pernah Ada masalah yang sampai melibatkan ke atas belum. Nah, dari semua hal yang disampaikan tadi, ibu, pembelajaran apa yang dapat ibu petik ketika ibu mengambil sebuah keputusan dilema etika itu tadi sebenarnya? Ya kalau menurut saya pribadi, kita hanya harus melihat kasus itu dengan tenang, jangan dengan emosi. Terus kalau memang ada hal-hal yang perlu dibicarakan dengan pihak lain, segera supaya tidak berlarut-larut sehingga keputusannya itu cepat ada. Kalau memang ada sanksi ya segera diberi sanksi, kalau hanya nasihat ya diberi nasihat. Terus kalau memang perlu memanggil wali segera dipanggil, kalau perlu wali kelas yang lain juga segera, sehingga semua kasus itu segera ditangani dengan baik, diselesaikan dengan baik, dan selesai, tidak ada masalah di kemudian hari. Itu harapan. Kadang ya memang walaupun bukan kasus berat, masih ada yang kurang ikhlas, nah, itu perlu diluruskan sehingga semuanya bisa menerima keputusan itu dengan baik. Oh iya, terima kasih Bu. Baik, jadi dalam pengambilan keputusan ini pelajaran yang bisa ibu petik dengan musyawarah, baik itu dengan rekan sejawat maupun dengan orang tua, juga dengan elemen yang ada kaitan dengan permasalahan atau kasus sesuai ini ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih ya Ibu atas kesempatan dan waktunya sudah menemani saya untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin di tubuh saya ini Ibu. Semoga ini nanti bermanfaat bagi diri saya sendiri sebagai pengalaman yang nantinya akan menjadi budaya saya, juga nanti bisa bermanfaat bagi teman yang lain. Akhirnya hanya bisa mengucapkan terima kasih Bu. Semoga nanti kedepannya sukses selalu untuk satu kasus ini bisa lancar, dan yang lain-lain pelajaran yang lain juga berhasil dengan baik. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yani, alhamdulillah kabar hari ini sangat baik. Seperti janji saya kemarin Pak Selamat, hari ini saya meminta izin Bapak untuk meluangkan waktu. Saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin
sebagai tugas untuk saya calon guru penggerak angkatan 9 di modul 3.1. Diizinkan ya Pak ya? Baik Bu, insya Allah nanti saya siap untuk diwawancarai yang terkait dengan tugas dari Ibu yang harus diselesaikan. Terima kasih sebelumnya. Baik, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di lingkungan sekolah Bapak ini? Kasus itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk identifikasinya begini Bu, suatu dikatakan bujukan moral jika ada dua hal yang satu benar dan yang satu salah menurut hukum. Jika kedua-duanya itu benar, maka hal itu dikatakan dengan dilema etika. Jadi Bapak mengidentifikasinya bagaimana permasalahan atau suatu kasus itu benar dengan benar merupakan dilema etika, benar dengan salah merupakan bujukan moral, begitu ya Pak ya? Iya. Nah, selama ini Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang tadi Pak, di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, sebelum mengambil keputusan, tentunya saya mengidentifikasi masalah yang terjadi terlebih dahulu. Selanjutnya, siapa saja pihak yang terlibat, kemudian mengumpulkan fakta atau data yang sebenarnya sehingga dapat mengambil keputusan yang benar bagi pihak-pihak yang bermasalah. Dalam pengambilan keputusan ini tentu saja mengutamakan dengan musyawarah. Sekarang langkah atau prosedur seperti apa sih Pak yang Bapak lakukan selama ini untuk menangani kasus yang ada Pak? Ya. Masih untuk langkah-langkahnya tentu saja saya memanggil kedua belah pihak untuk dimintai keterangan supaya dalam kami menentukan keputusan, dalam mengambil keputusan itu adalah yang tepat bagi kedua belah pihak. Dalam pengambilan keputusan ini juga tentunya kami mengutamakan asas musyawarah mufakat. Ya, jadi adanya asas musyawarah mufakat, kemudian memanggil kedua belah pihak dulu untuk langkah-langkah sebelum Bapak melakukan atau mengambil suatu tindakan keputusan, gitu ya Pak ya? Ya. Nah, hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika tadi Pak? Tentu saja kami biasanya melakukan dialog dengan orang-orang tersebut, pendekatan supaya dalam menyelesaikan masalah kedua belah pihak ini tidak ada yang dirugikan. Jadi biar sama-sama merasa nyaman. Iya, Pak. gitu. Ya. Nah, sekarang hal apa saja Pak yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan dilema etika ini Pak? Selama saya menjadi kepala sekolah di SD Negeri Sumawon ini, saya hadapi dengan pengambilan keputusan dengan adalah bagaimana cara mencari solusi yang terbaik dan risiko seminimal mungkin dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di sekolah kami. Nah, selanjutnya Pak, apakah dalam pengambilan keputusan ini Bapak punya jadwal tertentu atau juga Bapak langsung tindak lanjut saat ada suatu permasalahan itu timbul? Kalau ada masalah seperti itu, biasanya kami selesaikan secara langsung dan tidak
mengagendakan di waktu lain sedapat mungkin segera terselesaikan, dan manakala berkaitan dengan pihak-pihak lain yang terkait, misalkan komite sekolah atau stakeholder yang lain, maka kami hadirkan ke sekolah. Oh, iya. Kemudian Pak, Ya. adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mendukung atau terlibat atau yang mempermudah, Ya. membantu Bapak dalam pengambilan keputusan itu Pak? Setiap permasalahan yang ada di sekolah kami selalu kami bawa dalam rapat sekolah, sehingga kita bicarakan bersama-sama dengan yang bermasalah dan juga dengan Bapak Ibu guru serta stakeholder yang ada di sekolah kami. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi Pak, Ya. pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema etika itu? Ya, dalam pengambilan keputusan ini dengan cara tadi saya sampaikan dengan musyawarah mufakat adalah merupakan agar menghasilkan hal-hal yang terbaik buat sekolah kami tentunya. Terima kasih karena Bapak sudah meluangkan waktu pada siang hari ini untuk saya untuk berwawancara. Saya hanya bisa berterima kasih kepada Bapak. Semoga pengalaman atau ilmu yang saya dapatkan dari Bapak ini bermanfaat ke depannya untuk saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.